Halo, aku Nafesa Dinda Rahayu dari Fakultas Psikologi. Jadi di sini aku mau membahas mengenai berpikir kecerdasan dan bahasa. Dilihat di slide-nya itu ada penjelasan sedikit maksud dari berpikir kecerdasan dan bahasa. Berpikir yaitu proses kognitif yang berlangsung antara stimulus dan respon. Kecerdasan, kesanggupan jiwa untuk dapat menyesuaikan diri dengan cepat dan tepat dalam situasi yang baru. Yang tiga ada bahasa, suatu komunikasi baik itu lisan, tertulis, maupun menggunakan isyarat yang didasarkan pada sistem simbol. Yang pertama itu ada berpikir. Berpikir merupakan gejala jiwa yang dapat menetapkan hubungan-hubungan antara ketahuan-ketahuan kita. Berpikir merupakan suatu proses yang dialektis. Para psikologi mendefinisikan berpikir sebagai manipulasi terhadap representatif, dapat berbentuk kata, gambaran, visual, suara, atau data dalam modalitas sensori lain yang tersimpan dalam memori. Berpikir merupakan proses kognitif yang berlangsung antara stimulus rangsangan dan respon. Proses berpikir dalam pemecahan masalah itu ada minat dalam memecahkan masalah, memahami tujuan permasalahan masalah itu, mencari kemungkinan-kemungkinan pemecahan masalah, menentukan kemungkinan mana yang digunakan melaksanakan kemungkinan yang dipilih untuk memecahkan masalah. Jadi itu adalah proses berpikir untuk memecahkan masalah atau problem solving. Yang kedua, dalam proses berpikir timbul kegiatan-kegiatan jiwa seperti membentuk pengertian atau insight, membentuk pendapat, dan membentuk kesimpulan. Lalu di sini juga ada bentuk-bentuk dalam berpikir, yaitu berpikir dengan pengalaman atau routine thinking, berpikir representatif, berpikir kreatif, reproduktif, dan rasional. Dan di sini juga ada teori berpikir, ada 3 teori, yaitu teori stimulus atau respon berdasarkan pada konsep bahwa berpikir adalah proses asosiatif. Yang kedua ada teori Gestalt yang menekankan pada pentingnya pola keseluruhan daripada bagian-bagian terpisah, serta insight. Yang ketiga ada pendekatan pemrosesan informasi. Teori ini memakai konsep pemrosesan informasi dengan program komputer dalam mengkaji berpikir dan pemecahan masalah. Serta ada pula tingkatan-tingkatan dalam berpikir. Yang pertama itu adalah berpikir konkret, berpikir skematis, dan berpikir abstrak. Lalu selanjutnya ada kecerdasan atau intelijensi. Menurut Western, intelijensi ialah kesanggupan jiwa untuk dapat menyesuaikan diri dengan cepat dan tepat dalam suatu situasi yang baru. Menurut Hayes, intelijensi adalah sifat kecerdasan jiwa. Di sini ada faktor-faktor kecerdasan seperti pembawaan, kemasakan, pembentukan, serta minat. Di dalam intelijensi juga terdapat teori-teori. Yang pertama itu teori general intelijensi. Teori ini terdapat pada semua aspek intelijensi secara umum. Contoh, bakat tertentu yang didapat sejak lahir, adapun karakteristiknya seperti berupa kemampuan umum yang telah dibawanya sejak lahir, bersifat konstan, digunakan dalam setiap kegiatan yang bersifat individu, serta jumlahnya berbeda pada setiap individu. Lalu ada teori spesifik intelijensi. Teori ini hanya terdapat pada beberapa faktor intelijensi atau untuk hal-hal tertentu saja. Karakteristiknya diperoleh dan dipelajari dari lingkungan. Faktor spesifik ini bervariasi dari suatu kegiatan yang satu dengan yang lainnya dengan individu yang sama. Yang tiga ada jumlah kandungan faktor spesifik dalam tiap orang pada umumnya berbeda-beda. Lalu yang ketiga ada teori pembawaan. Teori yang diyakini bahwa hal yang menentukan pembawaan seseorang adalah sifat atau ciri-ciri yang dibawa oleh orang tersebut sejak lahir. Di dalam intelijensi atau kecerdasan juga memiliki tingkatan-tingkatan, seperti kecerdasan binatang, kecerdasan anak-anak, dan kecerdasan pada manusia. Lalu yang ketiga ada bahasa. Bahasa adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya menggunakan tanda, misalnya kata dan gerakan. Kajian ilmiah bahasa disebut dengan ilmu linguistik. Lalu di sini juga ada 4 sistem aturan bahasa.
Bahasa manusia dicirikan ke dalam 4 sistem aturan, yaitu pertama fonologi, yaitu sistem suara dalam suatu bahasa. Yang kedua ada morfologi, yaitu aturan pembentukan kata dalam bahasa. Yang ketiga ada sintakis atau sintaks, adalah aturan dalam melakukan komunikasi kata untuk membuat frasa dan kalimat yang dapat diterima. Yang keempat ada semantik atau semantics, makna kata-kata dan kalimat dalam bahasa tertentu. Lanjut, di sini ada peranan bahasa, bahwa bahasa merupakan instrumen dari pikiran, dalam arti menjadi alat bagi alat perkembangan pikiran. Bahasa juga merupakan alat untuk menyatakan pengalaman-pengalaman dalam bentuk pengaturan. Bahasa sebagai alat komunikasi dari sekumpulan manusia bukan hanya produk dari masyarakat semata, melainkan juga merupakan cermin atau refleksi dari pikiran dan mentalitas masyarakat. Bahasa memungkinkan daya tahan produk dari pikiran karena semua ilmu pengetahuan yang diperoleh oleh seseorang itu dituturkan dan diwujudkan dalam perurutan kata-kata dalam bentuk bahasa. Peningkatan pikiran dalam bentuk kata-kata itu sangat penting artinya. Ada juga faktor-faktor yang dapat mempengaruhi bahasa, yaitu dalam faktor biologis dan faktor pengalaman. Jadi, bahasa dan pikiran memiliki keterkaitan yang saling mempengaruhi atau resiprokal. Variabel berupa domain-domain kognitif dapat dipertimbangkan sebagai pendahulu perkembangan struktur bahasa pada awal tahap perkembangan. Mungkin itu saja yang sudah saya dapat jelaskan. Semoga dapat membantu dan menambah pengetahuan serta ilmu. Jadi tadi itulah penjelasan secara singkat mengenai berpikir, intelijensi, dan bahasa, yang dimana ketiganya saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain.